dengan saya, Agung Sumargo, seorang pengajar matematika yang akan membantu Anda semua belajar matematika. Belajar matematika jadi lebih mudah dan menyenangkan bersama Agung Sumargo. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Simaklah video ini dari awal sampai akhir supaya bisa mengerti pelajaran yang saya sampaikan. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya supaya tidak ketinggalan video yang akan saya berikan lagi. Oke, siap-siap ya. Kita akan belajar tentang bangun ruang sisi datar. Kita akan memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. Berikut beberapa contoh bangun ruang sisi datar. Ada yang berbentuk kubus dan balok, lalu prisma, dan limas. Nama-nama bangun ruang sisi datar. Yang pertama kubus, balok, prisma segitiga, prisma segi 5, prisma segi 4, prisma limas segi 4, limas segitiga, dan limas segi 5. Bisa dilihat masing-masing gambarnya. Apa yang dimaksud dengan kubus dan balok? Kubus adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bangun datar berbentuk segi 4 yang kongruen. Sedangkan balok adalah bangun ruang dibatasi oleh 3 pasang bangun datar berbentuk segi 4 yang kongruen dan sejajar. Kemudian apa yang dimaksud dengan prisma? Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 bangun datar yang kongruen dan sejajar serta bidang lain sebagai sisi tegaknya. Sedangkan limas adalah bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah bangun datar sebagai alasnya dan sisi tegak yang bertemu pada satu titik. Nah, bisa dilihat limas segitiga, limas segi 4, dan limas segi 5. Berikut ini contoh perbedaan antara gambar prisma dan gambar limas. Prisma selalu ada sisi tegak, sedangkan limas selalu ada titik puncaknya. Unsur-unsur bangun ruang, kita akan mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, dan limas serta bagian-bagiannya. Bagian-bagian atau unsur-unsur dari bangun ruang. Yang pertama itu sisi, kemudian rusuk, lalu berikutnya ada titik sudut, kemudian diagonal ruang, diagonal sisi atau diagonal bidang, dan bidang diagonal. Keenam bagian ini akan ditunjukkan pada gambar balok berikut. Ini sisi, kemudian rusuk, titik sudut, berikutnya diagonal sisi atau diagonal bidang, lalu yang berikutnya adalah diagonal, bidang diagonal. Kita lihat contohnya, kemudian kita lihat tabel berikut ini. Ada 6 bangun ruang sisi datar, kubus, balok, prisma segitiga, prisma segi 4, limas segi 4, dan limas segitiga. Nah, kalian bisa lihat sisi, rusuk, titik sudut, diagonal ruang,
diagonal bidang dan bidang diagonalnya bisa terlihat ada berapa banyak. Dari tabel itu bisa diketahui bahwa setiap bangun ruang sisi datar kita bisa ketahui berapa banyak sisinya, berapa banyak rusuknya, titik sudut, diagonal ruang, bidang diagonal, dan diagonal sisinya. Kemudian kita lihat cara membuat jaring-jaring kubus. Perhatikan kubus yang ada di gambar itu, kita buka sisinya satu persatu akan menjadi sebuah jaring-jaring seperti itu. Lalu jaring-jaring balok. Kita buka sebuah balok, setiap sisinya kanan, kiri, depan, belakang, yang atas, kemudian jika dibuka akan menjadi sebuah balok. Berikutnya jaring-jaring prisma. Ini ada prisma tegak segitiga. Dibuka satu persatu sisinya dan akan menjadi seperti itu. Ya, ini prisma. Nah, ini ada macam-macam jaring-jaring kubus yang bisa dibuat. Ada 10 jaring-jaring kubus yang bisa dibuat. Berikutnya kita akan melihat soal latihan. Yang pertama, jika panjang salah satu diagonal sisi sebuah kubus 50 cm, maka luas sisi kubus itu adalah, ada pilihannya A, B, C, dan D. Bisa dilihat dan nanti dijawab dalam penyelesaian berikut. Untuk penyelesaiannya adalah, perhatikan kubus berikut. Panjang diagonal sisi 50 cm. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka didapatkan bahwa A sebagai panjang sisi adalah 50 per akar 2. Lalu kita akan mencari luas sisi kubus, yaitu dengan rumus 6 kali sisi kali sisi, yaitu 6 kali A kali A, sehingga menjadi 6 kali 50 per akar 2 kali 50 per akar 2, sehingga hasilnya menjadi luas sisi kubus 7.500 cm persegi. Untuk berikutnya ini adalah soal nomor 2. Budi mempunyai kawat sepanjang 24 meter. Ia akan membuat kerangka balok yang berukuran 15 cm kali 12 cm kali 13 cm. Maka berapakah banyak kerangka balok yang dapat dibuat oleh Budi? Kita jawab, perhatikan penyelesaian berikut. Jadi ada kawat sepanjang 24 meter atau 2400 cm. Dari kawat sepanjang 2400 cm akan dibuat kerangka balok dengan ukuran panjang 15, lebar 12, dan tinggi 13 cm. Kemudian kita bisa lihat jika dibuat dalam sebuah balok, kerangkanya adalah P-nya ada 4, tingginya ada 4, dan lebarnya juga ada 4, sehingga panjang rusuk kerangka balok seluruhnya adalah 4P ditambah 4L tambah 4T. Nah, sehingga kita bisa hitung untuk satu kerangka balok adalah
4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi, yaitu 4 kali 15 tambah 12 tambah 13, yaitu menjadi 4 kali 40, yaitu 160 cm. Jadi setiap membuat satu buah balok kita membutuhkan panjang 160 cm. Jika tersedia kawat sepanjang 2400 cm, maka banyaknya kerangka balok yang bisa dibuat adalah 2400 dibagi 160, jadinya 15 buah balok. Itu adalah untuk menjawab soal nomor 2. Kemudian untuk soal nomor 3, limas yang panjang alasnya belah ketupat dengan panjang sisi 13 cm, panjang salah satu diagonalnya 10 cm, tinggi limas 15 cm. Maka volume limas adalah, kita coba akan menyelesaikan soal nomor 3 ini. Perhatikan, alas sebuah limas berbentuk belah ketupat, maka kita harus lebih dahulu mengetahui diagonalnya, yaitu perhatikan gambar yang warna kuning ini. Nah, dengan menggunakan prinsip teorema Pythagoras, maka kita dapatkan panjang A, yaitu akar dari 13 kuadrat kurangi 5 kuadrat, yaitu menjadi akar 169 dikurangi 25, sehingga menjadi akar 144, dan A hasilnya 12. Diagonal kedua pada belah ketupat itu adalah 2 kali A, yaitu 2 kali 12, yaitu 24 cm. Untuk menentukan volume limas, maka kita gunakan rumus sepertiga kali luas belah ketupat sebagai luas alas kali tinggi limas, sehingga menjadi sepertiga kali setengah D1 kali D2 kali T tinggi limas, sehingga kalau angkanya dimasukkan menjadi sepertiga kali setengah kali 10 kali 24 kali 15, sehingga hasilnya menjadi 4 kali 15, yaitu dapatkan volume limas yaitu 600 cm3. Nah, demikianlah kita sudah menjawab ketiga soal tadi mengenai bangun ruang sisi datar. Simaklah video ini dari awal lagi, latihan-latihan soal supaya bisa menjawab soal-soal yang akan saya berikan. Oke semuanya, tadi kita sudah belajar tentang bangun ruang sisi datar. Semoga video ini bisa membantu Anda semua yang ingin belajar matematika. Tetap like dan subscribe di channel YouTube saya supaya tidak ketinggalan dengan video-video pembelajaran lainnya. Oke, terima kasih. Salam.